Pagi itu Nara mencoba menguatkan hatinya. Setiap langkah yang ia ambil menuju rumah mertuanya terasa berat, seolah setiap pijakan adalah kenangan yang menggores hati. Ia hanya berharap dan berdoa pesan yang dibawa dan disampaikan oleh ibunya melewati mimpinya merupakan petanda baik baginya. Ketika ia tiba di halaman, matanya tertuju pada sebuah mobil yang sangat ia kenal. Mobil Rima terparkir di halaman kediaman Tirta, bagaikan simbol kepedihan yang menyambutnya sejak ia tiba. Jantungnya berdegup semakin keras. Rasa sakit yang ia pikir telah terkubur mulai menyelinap kembali. Dengan perasaan campur aduk, Nara memasuki rumah yang kini terasa asing. Rumah yang dulu saat baru menikah penuh kenangan bahagia, kini lengang seakan kehilangan jiwa. Di dalam rumah, Nara tidak melihat tanda-tanda keberadaan ibu mertuanya. Suasana sunyi itu mendorongnya melangkah menuju kamar yang dulu menjadi tempat istirahatnya bersama Tirta. Setiap langkah membawa rasa gelisah yang terus menghantui. Namun langkahnya terhenti mendadak saat mendengar suara tawa perempuan dari balik pintu kamar. Suara itu sangat ia kenal, begitu melekat di ingatannya. Suara Rima. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu, ragu namun juga terdorong oleh keinginan untuk mengetahui kebenaran. Perlahan Nara membuka pintu itu, dan di sanalah, di tempat yang pernah ia anggap sakral, Tirta dan Rima tertawa bersama di atas tempat tidur. Pemandangan itu menghantam Nara seperti ribuan pisau yang menusuk tanpa ampun. Pandangan matanya kabur oleh air mata, namun ia tetap berdiri di sana. Tirta dan Rima sama-sama terkejut melihatnya berdiri di ambang pintu. Wajah Tirta seketika pucat, sementara Rima hanya menyunggingkan senyum tipis yang membuat hati Nara semakin hancur. Seakan waktu terhenti, ruangan itu pun penuh dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Bagi Nara, ini adalah titik akhir dari cinta yang pernah ia perjuangkan sepenuh hati. Nara menatap Tirta dengan sorot mata penuh luka, berusaha mencerna kenyataan di depan matanya. Sejenak ia tidak tahu harus berkata apa. Bibirnya bergetar mencoba mengeluarkan pertanyaan yang terasa berat. "Ada apa ini, Mas?" Suaranya lirih, nyaris berbisik, namun cukup jelas untuk membuat Tirta terenyah. Tirta yang panik segera meninggalkan Rima yang masih bersandar di tempat tidur dengan tatapan licik, seolah menikmati kekacauan yang telah ia ciptakan. Tirta mendekati Nara, memegang kedua bahunya seakan berusaha menenangkannya. "Nara, aku bisa jelaskan." Suaranya terdengar penuh kecemasan. Rima tersenyum sinis dari tempat tidur. Matanya memandang Nara dengan penuh ejekan, seakan ingin menghancurkan setiap sisa harga diri yang Nara miliki. "Sudahlah Mas, Nara memang harus tahu tentang hubungan kita. Dan dia juga pantas tahu kalau aku sedang mengandung anakmu." Kata-kata itu menggantung di udara, begitu tajam dan menghancurkan. Nara terpaku, seluruh dunianya seakan runtuh seketika. Ia merasakan hantaman berat di dadanya, begitu menyakitkan hingga ia nyaris tidak bisa bernapas. Rima melanjutkan, kali ini dengan tawa kecil yang mengandung penghinaan. "Tidak seperti dia yang mandul, Mas." Nara terhuyung mendengar ucapan Rima. Kepalanya seperti dihantamkan ke tembok. Seakan seluruh suara di ruangan itu menghilang dan hanya tersisa dengungan menyakitkan di telinganya. Tubuhnya gemetar dan akhirnya tersungkur ke lantai. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Kepedihan begitu nyata, menusuk hati yang telah lama ia kuatkan. Tangannya gemetar, mencoba menyangga tubuh yang terasa semakin lemah. "Nara, maafkan aku," lirih Tirta. Suaranya mengandung penyesalan namun tidak ikhlas terdengar. Nara yang terluka hanya menatapnya tajam. "Lepaskan aku, Mas." Jawabannya pelan tapi tegas. Suaranya bergetar oleh amarah dan kepedihan yang ia rasakan. Di belakang mereka, Rima menyeringai, puas melihat perasaan Nara yang terguncang. Senyumnya menandakan ia merasa dialah pemenangnya. Seolah setiap derita yang dialami Nara adalah kemenangan baginya.
Nara menoleh, menatap Rima yang tampak menikmati semua ini. Dan saat itulah ia menyadari bahwa orang yang ia pikir bisa ia percayai telah berkhianat padanya. Dengan sisa kekuatan yang masih ia miliki, Nara bangkit dari lantai, berusaha menegakkan dirinya di hadapan mereka. Matanya yang penuh luka namun berkilat tajam membuat Tirta tersadar, namun semua sudah terlambat. "Nara, aku bisa jelaskan semuanya." Tirta mencoba menggenggam tangan Nara, namun Nara segera menepis tangan Tirta. Pegangan Tirta terasa seperti belenggu yang menyiksanya. Pandangannya nanar saat menatap pria yang dulu dicintainya, tapi kini hanya meninggalkan luka. Ia berusaha menguatkan diri untuk keluar dari kamar itu. Ruangan yang dulu penuh kebahagiaan, tetapi kini hanya menyisakan kepedihan. "Lepaskan aku, Tirta." Suaranya bergetar penuh emosi. Tirta terdiam sesaat, tapi tiba-tiba suaranya membesar, menggema dalam kemarahan. "Jika kau berani keluar dari rumah ini, aku tidak akan mencarimu lagi, Nara." Nara berhenti sejenak, memandang Tirta dengan mata berkaca-kaca. Tapi keteguhan hatinya membuatnya tetap berbalik dan melangkah pergi, mengabaikan ancaman Tirta yang kini terasa hampa. Di dalam kamar ia bisa mendengar suara Rima, wanita yang selama ini menjadi duri dalam hidupnya. "Sudahlah Mas, apalagi yang kau harapkan dari wanita yang hingga saat ini belum juga bisa memberimu keturunan?" Ucapan itu menembus hati Nara seperti belati. Ia terdiam sejenak, mencoba menahan sakit yang semakin mengiris. Tanpa menoleh lagi, Nara melangkah meninggalkan kamar, rumah itu, dan semua luka yang ditinggalkannya di sana. Nara berjalan perlahan, menyeret langkah yang terasa semakin berat. Di kepalanya bayangan tentang Tirta yang dulu dia kenal terus berputar, seolah tak mau lepas. Harapannya agar Tirta berubah kembali menjadi pria penuh cinta. Sosok yang dulu mengucapkan kata-kata manis saat pertama kali mereka bertemu. Ingatan itu begitu jelas. Senyum hangat Tirta saat menyatakan cinta untuk pertama kalinya. Momen bahagia saat ia mengucapkan ijab kabul. Hari-hari indah yang kini tinggal kenangan. Namun kenangan itu kini terasa menyakitkan, bagai serpihan kaca yang menggores hatinya. Semua harapan dan kebahagiaan yang dulu ia simpan kini telah hancur, berubah menjadi kepedihan yang nyaris tak tertahankan. Dengan hati remuk, Nara melangkah menjauh, berjalan sempoyongan seolah terbebani oleh kenangan yang masih menggantung di hatinya. Setiap langkah terasa berat, seakan jarak menuju tempat tujuan membentang jauh, terlalu jauh untuk ia tempuh. Pandangannya buram oleh air mata, namun ia terus melangkah, berusaha melepaskan diri dari masa lalu yang kini hanya meninggalkan luka. Nara terus melangkah menyusuri trotoar yang sepi tanpa arah dan tanpa tujuan. Kakinya bergerak sendiri, seolah ingin menghantarkannya jauh dari rasa sakit yang menghantui hatinya. Sisa-sisa air mata masih membasahi pipinya, dan pandangannya kosong, menyiratkan kepedihan yang begitu dalam. Dari arah seberang jalan, sebuah mobil mewah berhenti tak jauh dari tempat Nara berjalan. Di balik kemudi, Firan yang kebetulan tengah dalam perjalanan pulang terkejut saat mengenali sosok Nara yang tampak begitu berbeda dari biasanya, terombang-ambing dan penuh kepedihan. Ia bergegas menghampiri Nara dan langsung memegang bahunya dengan lembut, mencoba menyadarkannya. "Ada apa Nara? Apa yang terjadi?" Nara menoleh perlahan, memandang Firan dengan mata yang masih berlinang. Sejenak ia ingin menjawab, namun kata-kata itu tak mampu keluar dari bibirnya. Perasaan yang sesak hanya bisa ia luapkan lewat tangisan yang pecah begitu saja. Seakan segala beban yang ia pikul tumpah dalam sekejap. Melihat Nara tak mampu berkata apa-apa, Firan pun tak bertanya lebih lanjut. Dengan lembut ia menarik Nara ke pelukannya, memberinya tempat untuk bersandar. "Tidak apa-apa Nara, aku di sini." Kemudian Firan memutuskan untuk membawa Nara pulang ke rumah Bilasmi, tempat yang Nara anggap sebagai rumah sejatinya. Di sepanjang perjalanan ia terus memantau Nara,
memastikan bahwa ia baik-baik saja. Meski gadis itu hanya duduk diam, membisu dengan pandangan yang tertunduk. Sesampainya di rumah Bik Lasmi menyambut mereka dengan kehangatan dan kekhawatiran yang langsung terpancar dari wajahnya. "Nara sayang, apa yang terjadi?" Nara hanya menggelengkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai kembali menggenang. Namun dalam dekapan Bik Lasmi, ia tak mampu menahan lagi. Ia menangis sepuasnya, meluapkan segala kesedihan dan kekecewaan yang selama ini ia pendam. Dalam dekapan hangat Bik Lasmi, air mata Nara mulai mereda. Kini kesedihan di hatinya masih menyisakan rasa sakit yang mendalam. Bik Lasmi menatap Nara dengan penuh kasih. Tak perlu bertanya lagi untuk memahami bahwa beban yang ditanggung gadis itu sungguh berat. Bik Lasmi mengusap lembut kepala Nara, menenangkan dengan kata-kata yang mengalir lembut. "Sudahlah nak, cukup sudah penderitaanmu di sini. Temui ayahmu di sana. Mungkin di sana kamu akan menemukan kebahagiaan yang lebih dari apa yang pernah kamu bayangkan." Nara terdiam, matanya sembab menatap wajah Bik Lasmi yang begitu tulus. Ada kerinduan dalam hati Nara untuk merasakan kedamaian. Dan saran Bik Lasmi seolah menjadi jawaban yang ia cari-cari selama ini. Ia tak perlu lagi mempertahankan sesuatu yang terus melukai dirinya. Dengan nafas panjang, Nara mengangguk pelan. Bik Lasmi menggenggam tangannya, memberikan kekuatan yang Nara butuhkan. Sementara itu, Firan yang mendengar percakapan mereka merasa lega dan siap untuk mendampingi Nara ke tempat yang bisa memberinya awal yang baru.